Baik, selamat malam. Kita kuliah pengganti sekali lagi karena keadaan saya harus berobat minggu depan. Sekarang kita kuliah pengganti. Tadi sudah kita buka wawasan kita tentang peluang, dan di dalam peluang itu ada kita sebut juga sebaran-sebaran yang kontinu dan diskontinu atau diskret. Eh, dari sebaran peluang kontinu itu ada sebaran normal, dan itu kita sudah tahu berbentuk genta atau lonceng. Sudah 2 kali kita diskusikan itu. Nah, ini adalah juga sebuah kurva peluang, dan ini adalah landasan kurva normal ini landasan bagi banyak sekali hukum-hukum pada inferensia statistik. Sebagai contoh misalnya gambar 71, ya, gambar 71. Gambar 71. Anda bisa melihat itu adalah kurva normal berbentuk lonceng, berbentuk genta, di mana nilai tengahnya mu berhimpitan dengan mediannya. Itu sudah kita pelajari, ya kan? Dan sumbu datar itu adalah sebaran daripada nilai-nilai acak X itu. Dan lihat bahwa kalau dilipat itu pasti sama kiri dan kanan. Dan dia menjulur, boleh kita katakan menjulur ke arah, 2 arah dengan tak terbatas. Kalau sebelumnya kita katakan bahwa ada menjulur ke kiri, menjulur ke kanan. Kalau yang genta ini menjulurnya sama, tak terbatas ke kanan, tak terbatas ke kiri. Anda akan melihat bahwa sumbu, ya, sumbu berbentuk genta itu tidak pernah menyentuh garis X itu. Tidak pernah menyentuh garis X itu. Hampir-hampir tersentuh saja. Hampir. Enggak pernah tersentuh. Enggak pernah berimpit garis dari genta itu ke sumbu X itu. Itu yang satu yang harus diingat. Baiklah, nah, karena ini cukup banyak ini materinya mengenai sebaran normal ini, dan kita harus serius dan pelan-pelan. Tapi nanti, artinya nantilah pada kuliah-kuliah berikutnya setelah UTS, kita bicarakan ini sebaran normal ini, karena di sini inti yang sangat besar daripada statistik. Yang mau saya ingin evaluasi adalah apa yang sudah kita kuliahkan selama ini. Selama ini telah kita keluarkan dasar-dasar daripada statistik, dan kalau itu kalian kuasai, sebaran normal ini sudah akan mudah kalian kuasai. Dan saya ingin evaluasi sedikit dan sekaligus mengaitkannya ke UTS. Apa yang kita pelajari selama ini, itulah bahan UTS. Itulah bahan UTS. UTS kita itu offline, di kampus. Lihat jadwal nanti ya, lihat jadwal pengumuman, kita offline, di kampus. Ada ruangan-ruangan yang akan disediakan dan ada pengawasnya. Nah, jadi kertasnya resmi dari fakultas, ada stempel dari fakultas, kertas resmi. Oke. Nah, apa yang harus kalian siapkan? Ya, tentu kalian harus kuasai semuanya. Nah, tentu tidak semua yang sudah kita pelajari akan ditanya. Nah, tapi hal-hal yang sangat penting dari yang kita pelajari itulah yang akan ditanya. Apa yang harus kalian kuasai di luar kepala? Sebab tutup buku, ujiannya tutup buku. Ujiannya tutup buku. Yaitu rumus-rumus, simbol-simbol, rumus-rumus, dan cara menghitungnya. Misalnya bagaimana menghitung nilai tengah dan simbolnya apa. Tahapannya bagaimana.
biasanya saya minta tuliskan dulu rumusnya, baru hitunglah. Misalnya nilai tengahnya. Tentu kalian tahu ada perbedaan populasi dengan contoh acak. Ada perbedaan simbol dari populasi dan contoh acak. Dan kita tahu ragam sangat penting. Nah, bagaimana rumus ragam untuk populasi, bagaimana rumus ragam untuk contoh acak, kalian harus luar kepala itu dan harus bisa menghitungnya. Sebab selalu saya minta tuliskan dulu rumusnya. Nah, kalau rumus kalian benar itu ada saya berikan nilai khusus. Ada saya berikan nilai khusus. Tapi kalau salah rumusnya, ya udah salah semua. Misalnya kalian buat rumus ragam untuk populasi, padahal yang ditanya adalah contoh acak. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Jadi kalian harus tahu rumusnya dulu, tuliskan, baru hitunglah. Misalnya nilai tengahnya, ragamnya, dan kita tahu simpangan baku kan? Sudah kita pelajari simpangan baku. Itu akar dari ragam. Nah, kita sudah pelajari juga koefisien keragaman. Kita sudah pelajari juga koefisien keragaman. Sudah pernah kita hitung melalui buku koefisien keragaman itu. Kalian harus tahu koefisien keragaman rumus untuk contoh acak dan populasi itu simbolnya berbeda. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah tahu ada dua kelompok statistika itu, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ada dua jenis daripada data, ada populasi, ada contoh acak. Simbol-simbolnya berbeda-beda. Jadi kalian harus luar kepala itu, harus bisa menuliskannya, karena ini nggak boleh buka buku kalian langsung dicurangkan, langsung curang, dihukum curang. Kalau kalian curang berarti nggak lulus dari mata kuliah ini. Itu sebagai contoh yang harus kalian pelajari, siapkan matang-matang. Rumus-rumus, bagaimana menulisnya, bagaimana menghitungnya, jumlahnya, ragamnya, simpangan baku, koefisien keragaman, kalian harus bisa luar kepala itu. Jadi tidak benar mengatakan bahwa kalau sudah kuliah tidak perlu menghafal, cuman menghafal itu dasarnya adalah pengertian, itu maksudnya. Ya, dasarnya adalah pengertian. Nah, ketika kita mengoperasikannya, disitulah perlu logika, perasaan, logika. Ya. Itu sudah kita pelajari. Saya tutup dulu sharingnya. Coba buka dulu masing-masing. Apalagi yang harus kalian pelajari? Ya, hakikat data. Penyebarannya bagaimana? Kita sudah pelajari. Data itu bisa menyebar ke kiri, bisa menyebar ke kanan, bisa berbentuk genta, atau lonceng. Ada sifat-sifatnya. Kalau dia menyebar ke kanan, sifatnya nilai tengahnya dan mediannya bagaimana. Kalau dia menyebar ke kiri, mana lebih besar median daripada nilai tengahnya. Kalau genta bagaimana besar dari nilai tengah dengan mediannya, apakah atau berbeda. Nah, kalian harus bisa gambarkan itu. Karena sifat daripada data itu, pemahaman kita tentang data itu, ya itulah statistik. Jadi kalian harus paham sebab menyebar ke kanan, menyebar ke kiri, menyebar sama ke kiri dan ke kanan, yaitu bentuk genta dan seterusnya. Kalian bisa gambarkan itu di buku, sudah kita pelajari.
Yang terakhir, kemarin itu kita pelajari juga, kalau apa manfaatnya rupanya kalau kita menghitung nilai Z. Kita sudah menghitung kemarin nilai Z. Kita bandingkan kemarin itu, ada mahasiswa mengambil mata kuliah kimia dan sekaligus juga mengambil mata kuliah ekonomi. Ada satu mahasiswa, ada nilainya di ekonomi, ada nilainya di kimia. Pertanyaan adalah, mana lebih baik tampilannya, di mata kuliah kimia kah atau di mata kuliah ekonomi? Maka kita hitung nilai Z-nya. Nah, rumus nilai Z sudah kita pelajari, ya itu harus kalian keluar kepala, nggak boleh melihat catatan. HP juga harus mati. Jangan tulis tanganmu, jangan tulis lenganmu, apalagi kakimu untuk nyontek. Nah, hal-hal seperti ini memang harus keluar kepala, nggak bisa nggak. Kalau kita katakan pantang menghafal, nggak benar itu, nggak benar. Nah, nilai Z kalian sudah tahu. Rumusnya untuk populasi bagaimana, rumusnya untuk contoh acak bagaimana. Nah, luar kepala. Yang seperti itulah jenis daripada soal saya. Jadi selalu saya minta, tuliskan dulu rumusnya, baru hitung. Lalu bandingkanlah, kira-kira. Tuliskan dulu rumus jumlahnya, tuliskan dulu rumus ragamnya, tuliskan rumus simpangan bakunya, tuliskan koefisien ragamnya, terangkan mengenai ini, buat gambar, segala macam. Nah, kalau kalian sudah persiapkan diri, ya 90 menit ujian ya kalian gunakan, itu pasti bagus nilainya. Jangan sok-sok langsung keluar. Ada mahasiswa yang sering saya anggap terlalu congkak. 10 menit, udah langsung keluar ya. Kulihat kertasnya, isinya cuma amburadul. Dan itu adalah mahasiswa yang congkak. Kalau aku nggak pernah seperti itu. Sampai habis waktu saya terus berpikir, apa salah jawaban saya ini. Perbaiki lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Angel? Angel Kristianhia? Ada pertanyaan muda? Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, Helena? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Jadi saya berharap kalian betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, ya. Beberapa mahasiswa waktu kita kuliah menjawab dengan baik, itu menjadi catatan saya, ya. Catatan positif buat saya yang bersangkutan. Persiapkanlah baik-baik diri untuk ujian, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka ini akan saya rekam dan saya masukkan juga ke YouTube, ya, ke YouTube. Kalian boleh juga dengar kembali kisi-kisi dari UTS. Soalnya saya tidak kasih tahu, cuma kisi-kisinya aja. Apa saja yang harus kalian persiapkan. Oke, ada? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Baik, Pak. Andreas, kalau ada pertanyaan, Andreas? Tidak ada, Pak. Gracia, nggak? Tidak ada, Pak. Baik. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di lain waktu ya. Ya, baik, Pak. Malam.